Insiden pelanggaran keras yang melibatkan punggawa timnas menjadi sorotan tersendiri. Pelatih timnas Sintayong pun mengungkapkan bahwa pemain timnas harus jadi contoh. Lantas bagaimana kronologinya? Di dalam lanjutan Liga 1 Indonesia pekan ke-20, hasil imbang mewarnai laga PSIS kontra Arema FC. Kedua kesebelasan mengakhiri laga dengan skor 0-0. Namun, dalam laga ini terjadi insiden yang melibatkan dua pemain timnas Indonesia, Alfahendra Dewangga dan Dedik Setiawan. Pada menit ke-64, Dewangga sedang menguasai bola di area pertahanan PSIS. Usai menerima umpan datar dari Friendly Saputra. Lalu, ketika Dewangga hendak melepas tendangan, Dedik menerjangnya dengan tackle keras hingga Dewangga tersungkur dan meringis kesakitan. Setelahnya, pertandingan kembali dilanjutkan. Tidak ada konflik lanjutan dari dua pemain itu di lapangan. Wasit pun tidak menganjar Dedik dengan kartu. Ketika ditanya mengenai insiden itu, Dewangga tampak tidak marah kepada Dedik. Kalau soal pelanggaran keras, itu normal di sepak bola. Jadi, nggak masalah buat saya, kata Dewangga saat konversi pers usai laga. Laga PSIS melawan Arema FC memang menjadi ajang tanding bagi para ex pemain timnas yang masuk skuad Piala AFF 2020. Selain Dedik Setiawan, ada juga khususnya Yudo dari kubu Singo Edan. Tidak cuma Alfahendra Dewangga, adapun Pratama Arhan di skuad Mahesa Jenar. Bagi Dewangga, ketika sudah kembali ke klub yang berbeda, rekan-rekannya di timnas itu adalah rival. Perihal pelanggaran keras dalam sepak bola sudah biasa dan bisa dikatakan adu fisik serta mental. Namun, bermain lebih taktik harus lebih diutamakan, mengingat sudah banyak insiden pelanggaran keras yang terjadi di Liga 1 yang membahayakan para pemain. Apalagi ini terjadi pada para pemain timnas Indonesia yang seharusnya menjadi contoh pemain lainnya, seperti yang dikatakan Coach Sintayong selepas Piala AFF lalu. Setelah Piala AFF berakhir beberapa hari yang lalu, kini Sintayong kembali disibukkan karena bulan depan dirinya bakal kembali mendampingi timnas untuk berlaga di Piala AFF U23. Dan seperti kabar yang beredar, pelatih asal Korea Selatan itu tidak akan memanggil pemain yang bermain di luar negeri seperti Witan, Egy Maulana Fikri, hingga Elkan Bagot, sehingga membuat publik penasaran siapakah pemain-pemain yang bakal dibawa Sintayong, terutama pada posisi penyerang, yang dimana posisi ini menjadi titik lemah timnas dalam ajang Piala AFF kemarin. Dan kami mencoba merangkum daftar penyerang yang diprediksi mendapatkan panggilan Sintayong untuk berlaga di Piala AFF U23. Untuk itu, inilah pemain yang dimaksud. Ronaldo Kuate. Yang pertama yaitu adalah pemain kelahiran Yogyakarta, yaitu Ronaldo Kuate. Pemain berdarah campuran ini bisa menjadi opsi Sintayong di lini serang timnas Indonesia. Alasannya tentu berkat skill serta kecepatan yang dimilikinya. Selain itu, Ronaldo Kuate juga memiliki insting mencetak gol yang luar biasa, seperti yang pernah ia perlihatkan ketika memperkuat timnas dalam laga uji coba melawan salah satu tim negara Turki. Dan lihatlah kemampuan fantastis dari Ronaldo Kuate saat memperkuat timnas. Yang kedua, Bagus Kavi memiliki bakat istimewa. Sebagai seorang pemain, tentu membuat Bagus Kavi layak dipertimbangkan Sintayong untuk membela timnas pada gelaran Piala AFF bulan depan. Apalagi saat ini dirinya tengah menimba ilmu di Belanda, sesuatu yang belum didapatkan pemain-pemain lainnya. Bahkan pemain asal Magelang tersebut pernah mengejutkan publik Belanda usai mampu mencetak 2 gol saat membela FC Utrecht. Dan
Seperti inilah saat Bagus Kavi menunjukkan insting mencetak gol yang begitu mengagumkan. Selanjutnya, ada nama Jack Brown. Main jebolan Manchester United Soccer School ini tentu bukan nama yang asing bagi publik Indonesia, karena sebelumnya dirinya pernah memperkuat timnas Garuda asuhan Sintayong. Dan aksinya saat memperkuat timnas juga begitu mengagumkan, karena beberapa kali mampu mencetak gol krusial. Seperti yang diperlihatkan Jack Brown dalam beberapa momen berikut ini. Taufik Hidayat memiliki postur tinggi dan besar, memang menjadi andalan pemain yang satu ini, di mana hal itu mampu dimanfaatkan oleh Taufik Hidayat saat bermain di lapangan. Pemain Persija ini ternyata juga pernah beberapa kali memperkuat timnas Indonesia. Salah satunya terjadi kala timnas Indonesia harus menyerah 2-3 atas Australia, yang salah satu gol Indonesia dicetak oleh Taufik Hidayat. Tentu berkat pengalamannya itu bisa saja membuat dirinya dipilih Sintayong untuk bermain di Piala AFF. Raif Fatari. Indonesia memang tidak pernah kehabisan talenta-talenta berbakat, karena selain nama-nama yang disebutkan sebelumnya, ada sosok lain yang tidak kalah hebatnya, yaitu Raif Fatari. Pemain berusia 19 tahun tersebut tentu pantas untuk mengisi slot lini depan timnas U23. Dan sebagai buktinya, lihatlah saat aksi Raif Fatari berhasil mencetak gol ke gawang Arab Saudi U19 yang sekaligus menyelamatkan Indonesia dari kekalahan. Rabani Tasnim. Pemain yang satu ini mungkin masih sangat asing di kalangan masyarakat Indonesia, karena kiprahnya belum terlalu terlihat di tim Garuda. Meski begitu, Rabani Tasnim tetaplah pemain yang memiliki bakat istimewa, seperti yang pernah diperlihatkan Rabani Tasnim ketika bermain di Liga Kompas, di mana dirinya berhasil mengemas 27 gol selama turnamen berlangsung, yang kemudian membuat ia direkrut oleh tim asal Kalimantan, Borneo FC. Ramai Rumakik. Pemain Persipura ini tampaknya memiliki peluang yang sangat besar untuk dipanggil Sintayong, karena Ramai Rumakik sebelumnya telah bermain di Piala AFF bersama skuad senior. Tak mengherankan jika pemain berusia 19 tahun ini bakal kembali diandalkan. Bahkan pada gelaran AFF lalu, Rumakik mampu mencetak gol